Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, sirah manusia terbaik di alam semesta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin kita membahas seputar kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada halaman ke-58 mengenal ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Kemarin kita sudah singgung bahwa Abdullah adalah putra terakhir dari Abdul Muttalib. Jadi ketika Abdul Muttalib ini bernazar bahwa kalau dia memiliki 10 anak laki-laki, maka dia akan korbankan satu di antara 10 itu. Artinya di sini bernazar Abdul Muttalib, kalau seandainya betul-betul dianugerahkan 10 anak laki-laki, maka satu di antara mereka akan dikorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu alasannya karena perihal air Zam-Zam. Jadi dia tidak mau kalau seandainya dia meninggal dunia kemudian air Zam-Zam itu menjadi rebutan kabilah-kabilah Quraisy dan akan mengakibatkan peperangan. Maka dia menginginkan bahwa air itu tetap dijaga oleh keturunannya. Makanya dia bernadar seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan nazarnya, di mana akhirnya kemudian Abdul Muttalib pun tentu dari beberapa istrinya kemudian dianugerahi 10 anak laki-laki. Lah yang paling terakhir siapa? Abdullah. Yang paling bontot bahasanya adalah Abdullah, yang merupakan ayahanda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kisah Abdullah ini sendiri menarik untuk kita kaji. Jadi ketika kemudian seluruh putra Abdul Muttalib ini sudah terlahir, maka dia diingatkan soal nazarnya. Maka 10 anaknya dikumpulkan di dalam Ka'bah. Kemudian oleh Abdul Muttalib pun diletakkan satu bejana. Siapa yang mengambil bejana tersebut dan keluar dari dalam Ka'bah, berarti anak itulah yang akan menjadi korban. Rupanya dari 10 anak Abdul Muttalib itu, rupanya bejana itu diambil oleh Abdullah yang paling kecil. Kemudian keluar dan mengantarkan kepada ayahandanya Abdul Muttalib. Berarti dialah yang akan dikorbankan karena dia yang mengambil bejana masalahnya. Akhirnya dia pun langsung pulang mengambil pisau, kemudian
ketika hendak disembelih, sudah diletakkan pisau itu di lehernya, datanglah kemudian salah satu pembesar dari pembesar Quraisy melarang, tidak boleh menyembelih, karena dia kaget. Akhirnya kemudian pisaunya meleset dan melukai dahinya. Makanya disebut Abdullah al-Asaj, karena ada luka di dahinya sini. Ya. Kemudian dinasihati, jangan membuat tata cara yang tidak pernah dibuat orang Arab, karena kau seorang pemimpin. Nanti kalau seandainya itu dilakukan, maka akan menjadi contoh terburuk dalam kehidupan orang-orang Quraisy. Nantinya kalau setiap ada orang punya anak 10, harus dikorbankan 1. Itu tidak mau. Kemudian Abdul Muthalib pun meminta saran, lalu apa yang harus aku lakukan? Akhirnya kemudian disarankan untuk pergi kepada seorang kahin, dukun bahasa kitanya, kan di zaman itu Islam belum ada. Dan syariat Ibrahim juga sudah nggak ada, karena di zaman itu disebut zaman fatrah kan itu. Datanglah dia ke salah seorang peramal untuk meminta solusi. Akhirnya kemudian sang peramal pun memberikan solusi agar dia membuat undian dengan cara kemudian undian itu diletakkan 10 ekor unta dan juga nama Abdullah. Nanti siapa yang keluar itu, maka itulah yang dikorbankan. Akhirnya kemudian dia pun memasang 10 ekor unta, kemudian nama Abdullah, tapi yang keluar justru Abdullah lagi. Akhirnya dia datang lagi ke peramal, kata peramal tadi, kemudian undi lagi dengan 10 ekor unta lainnya, dan seperti itulah, tetapi yang keluar asik Abdullah saja, sampai ketika unta itu sudah diundikan dan jumlahnya sudah 100, baru kemudian yang keluar unta bukan Abdullah. Akhirnya dari sini akhirnya Abdul Muthalib pun menyembelih 100 ekor unta dan selamatlah Abdullah. Dari sini kata para ulama sejarah, kenapa Nabi SAW digelari dengan Ibnu Dzabihatain, anak dari 2 orang tua dia yang hampir disembelih. Maksudnya siapa 2 orang tua dia yang hampir disembelih? Pertama ya ayahnya sendiri, Abdullah, hampir disembelih kan, karena pisau sudah di lehernya masalahnya, tapi tidak jadi. Kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Kemudian yang kedua, kakek buyutnya Ismail, karena di dalam Al-Quranul Karim jelas ketika menceritakan tentang kisah mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mimpinya seorang Nabi wahyu. Nabi Ibrahim mendatangi Ismail dan mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madza tar. Kata Ibrahim kepada putranya Ismail, wahai Ismail, ayahmu semalam bermimpi loh, bahwa ayahmu menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail alaihi salatu wassalam langsung menjawab dengan tegas dan mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa kata Ismail? Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan saja, karena engkau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Dari sini ada faedah yang sangat luar biasa tentang pentingnya at-taslimu li amrillahi wa rasuli. Pentingnya kita ini menyerahkan seluruh perintah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, kalau sudah Rasul kita memerintahkan sesuatu, maka wajib bagi kita mengatakan sami'na wa ata'na. Lihat Ibrahim, dia tidak ragu-ragu lagi mengatakan perintah Allah. Dan lihat pula Ismail yang tidak ragu-ragu lagi menerima perintah Allah azza wa jalla. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah datang perintah Allah, tiba-tiba ada keraguan-raguan dalam hatinya,
Lihat Ismail tidak ada keraguan-raguan, langsung mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku laksanakan saja. Tidak ada keraguan sedikit pun, karena itu perintah Allah. Dan ini juga menunjukkan tentang kebersihan hati. Ketika seorang mukmin itu bisa mengucapkan sami'na wa ata'na, berarti hatinya itu bersih. Makanya kalau kita melihat ada orang yang rajin ibadah, rajin zikir, cinta kepada ibadah, rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dan itulah bentuk kebersihan hati. Intinya bahwa penyembelihan Ismail alaihi salatu wassalam ini penyembelihan kedua dari kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau seandainya Rasul disebut ibnu dzabihataini, anak dari dua orang yang hampir disembelih. Pertama Abdullah, dan yang kedua Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, setelah peristiwa ini, maka Abdullah pun tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib sebagai ayah yang baik mencarikan jodoh bagi putranya Abdullah ini. Akhirnya kemudian dicarikanlah seorang wanita dari Bani Zuhrah, namanya Aminah bintu Wahbin. Aminah bintu Wahbin ibn Abdi Manaf ibni Zuhrah ibn Kilab. Dan dia wanita yang paling mulia di kaumnya dan yang paling tinggi nasabnya. Jadi tidak sembarang, karena memang Abdul Muttalib seorang pemimpin Arab, tentu juga akan memilihkan jodoh putranya yang terbaik, kan begitu, yang baik nasabnya, kemudian juga yang terhormat orangnya. Maka akhirnya kemudian Abdul Muttalib melamarkan Abdullah putranya untuk menikah dengan Aminah bintu Wahbin ibn Abdi Manaf dari Bani Zuhrah ini. Ada kisah yang sebenarnya kisah ini tersebar sebenarnya di kitab-kitab sejarah ya, tetapi sayang sanadnya tidak ada yang sahih. Artinya tidak ada yang benar sanadnya, tidak sahih riwayatnya, tetapi oleh ahli sejarah dicantumkan. Apa itu? Jadi ketika Abdul Muttalib ini sudah melamarkan Abdullah dengan Aminah bintu Wahbin, ketika di hari hampir kemudian keduanya melaksanakan akad pernikahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba kemudian ada seorang wanita, ada yang mengatakan namanya Qatilah bintu Naufal. Ada seorang wanita namanya Qatilah bintu Naufal. Dia adalah saudari daripada Waraqah ibn Naufal, masih kerabat Khadijah juga. Ya, nanti yang akan jadi istri Nabi. Ada juga yang mengatakan bukan Qatilah ibn Naufal, tapi namanya Fatimah bintu Mari al-Khathamiyah. Dan ada juga wanita pezinah, wallahu alam. Ya, pengahli sejarah ada yang mengatakan dia Qatilah, ada yang mengatakan Fatimah, ada yang mengatakan wanita pelacur. Jadi ketika Abdullah ini hendak berangkat melakukan akad nikah gitu ya, dengan Aminah bintu Wahbin, muncul cahaya di wajahnya. Tiba-tiba kemudian Qatilah ini atau Fatimah atau wanita lain mengajak Abdullah ini untuk melakukan perzinahan, untuk berzina. Ya, sebelum dia menikah, berzinalah kau dengan aku, katanya. Tetapi kemudian Abdullah menolaknya. Betul-betul dia menolaknya, kemudian meninggalkan wanita itu, kemudian dia berangkat dan dia pun akhirnya menikah dengan Aminah bintu Wahbin. Setelah kemudian dia menggauli Aminah bintu Wahbin, kemudian dia pergi kepada wanita tadi yang pertama yang menawari untuk berzina, Qatilah atau Fatimah atau wanita yang lainnya, kemudian mengatakan, sekarang saya sudah menikah dengan Aminah bintu Wahbin. Kalau engkau ingin berzina, ayo kita berzina, katanya. Tapi tiba-tiba kemudian Qatilah atau Fatimah atau wanita yang lain mengatakan, oh tidak. Kenapa demikian?
kenapa tadi aku mengajak engkau berzina? Karena aku melihat di wajahmu ada cahaya, tapi cahaya itu sudah enggak ada, cahaya itu sudah hilang, dan aku pun enggan untuk melayanimu. Ini dicatat dalam buku-buku syarat, tapi sekali lagi tidak ada sanadnya. Hadis ini tidak sahih, ya. Saya hanya menyebutkan sebagai pengetahuan saja. Intinya bahwa kisah yang sahih adalah Abdul Muttalib melamarkan Abdullah untuk Aminah bintu Wahbin, akhirnya resmi menjadi suami istri, dan dari sinilah, dari pernikahan dua manusia yang merupakan putra putri dari tokoh-tokoh Quraisy ini, Allah takdirkan Aminah pun mengandung. Ada yang mengatakan ketika dalam kandungannya 2 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, wallahu alam. Tapi yang jelas Abdul Muttalib ketika itu meminta kepada Abdullah untuk berangkat ke kota Madinah, ke Yathrib, untuk mengantarkan kurma kepada kerabatnya Bani Najjar yang ada di Yathrib, yang belakangan disebut Madinah, sekalian berangkat dagang ke Syam. Berangkatlah Abdullah ini mengantarkan titipan Abdul Muttalib ayahandanya untuk dihantarkan ke kerabatnya yang ada di kota Madinah, di Bani Najjar itu. Sesampainya kemudian di Madinah, di Yathrib, Allah takdirkan Abdullah terkena wabah. Makanya dulu kota Madinah sebelum Rasul masuk itu adalah kota yang dikenal dengan wabahnya. Jadi banyak orang-orang yang sehat kemudian masuk kota Madinah itu jadi sakit. Makanya disebut Humma Yathrib. Banyak orang-orang yang terkena Humma Yathrib, demamnya kota Yathrib. Lah salah satunya Abdullah, dia terkena wabah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan wabah itulah yang menyerang Abdullah, dan dengan sebab itu Abdullah sakit parah. Kemudian dia pun meninggal di kota Madinah. Ketika itu Aminah sedang hamil dan sedang mengandung Sayyidul Awwalina wal Akhirin, calon pemimpin para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan di usia 2 bulan, ada yang mengatakan di usia 6 bulan, wallahu a'lam. Tapi dari sini kita tahu bahwa bagaimana Nabi SAW sudah terlahir yatim, bahkan seyatim-yatimnya anak yatim. Maksudnya seyatim-yatimnya anak yatim itu karena ketika dia lahir ayahnya sudah tidak ada, bahkan ketika dia dalam kandungan ayah sudah tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai kepada wa wajadaka yatiman fa'awa, dan kami dapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim. Artinya di sini ayahandanya Nabi SAW meninggal di kota Madinah karena disebabkan tadi wabah yang menimpa dia. Ada yang mengatakan meninggal di usia yang sangat muda, 25 tahun. Jadi meninggal di usia 25 tahun, kemudian dikebumikan di satu tempat yang disebut dengan Daru An-Nabighah. Disitulah Abdullah kemudian dikebumikan di satu tempat namanya Daru An-Nabighah, di satu tanah yang dimiliki oleh Bani Adi ibn Najjar, ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Abdullah meninggal dunia, dia meninggalkan harta waris. Ada yang mengatakan 5 ekor unta, kemudian juga beberapa kambing, dan 1 budak namanya Barakah, atau kemudian kunyahnya disebut Ummu Aiman. Inilah nanti Ummu Aiman ini juga salah satu orang yang sangat berjasa dengan Nabi SAW. Bahkan usianya Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan Ummu Aiman ini, sampai ketika Nabi SAW wafat dia masih hidup. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma menziarahi Ummu Aiman itu, Ummu Aiman menangis. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa anda menangis? Bukankah itu terbaik bagi Nabi SAW menghadap Rabbnya dan kembali kepada teman-temannya para nabi di Rafiqil A'la?
Tapi kata Ummu Aiman, dia mengatakan, demi Allah aku menangis bukan karena meninggalnya Nabi, tapi aku menangis karena dengan meninggalnya Nabi terputuslah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-barakat atau disebut dengan Ummu Aiman, salah satu budak yang ditinggal sebagai warisan dari Abdullah kepada Aminah bintu Wahbin, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Aminah sendiri, dia adalah Aminah bintu Wahbin ibn Abdul Manaf dari Bani Zuhra al-Qurashi, dan dia adalah ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dia meninggal di usia 47 tahun. Jadi sedikit lama gitu ya. Kalau Abdullah kan di usia 25 tahun, masih muda. Tapi ada yang mengatakan kalau Aminah ini dia meninggal di usia yang cukup lama, lumayan gitu ya, di tahun ke 45. Wallahu a'lam. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang jadi permasalahan, Aminah ketika meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kemudian datang mengunjungi kuburannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampun. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang dan hanya mengizinkan boleh menziarahinya saja. Kemudian juga ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal ayahnya di mana, ayahnya sudah meninggal. Kemudian orang ini berkata, "Aina abi, di mana bapakku?" Maksudnya posisinya di surga ke di neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna abi wa abuka finnar." Sungguhnya ayahku dan bapakmu di neraka. Di sini terjadi polemik. Apakah kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahanda dan ibunda Rasul Abdullah dan Aminah, itu di neraka? Karena di sini Nabi memintakan ampun, ditolak dan hanya diizinkan untuk diziarahinya. Ini memang masalah khilaf para ulama. Ada yang berpendapat ya kedua-duanya di neraka berdasarkan hadis tadi, "Inna abi wa abuka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Dan berdasarkan Rasulullah SAW dilarang untuk istighfar, karena istighfar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir tidak boleh kita beristighfar, kan itu. Dengan dua dalil ini, ada sebagian ulama mengatakan bahwa dua-duanya di neraka. Tapi ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak dengan berbagai macam alasan. Tapi yang jelas bahwa seperti yang dikatakan Suyuti itu mengatakan tidak. Tapi yang jelas bahwa saya cenderung kepada pendapat Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, seorang pakar tafsir, bahwa membahas masalah ini tidak ada faedahnya, tidak menambah iman dan tidak menambah takwa. Sehingga sebaiknya dalam masalah ini tawakuf saja. Ya, tidak mengatakan bahwa keduanya di neraka, tidak juga mengatakan keduanya tidak di neraka. Tawakuf saja. Wallahu a'lam, gitu maksudnya. Ya. Karena bagaimanapun itu lebih adil di antara dua pendapat yang mengatakan di neraka dan yang mengatakan tidak di neraka. Maka selamatnya kita katakan tawakuf saja. Wallahu a'lam. Itu yang saya dengar dari fatwanya Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab tafsir Adwa'il Bayan. Masyarul muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kandungan ibundanya Aminah, kemudian melahirkanlah Aminah, manusia terbaik dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah yang tidak berdasar dalam kisah Nabi saat kelahiran itu. Seperti umpamanya padamnya api Majusi saat kelahiran, kemudian robohnya 14 tiang balkon istana Persia, ya, kemudian macam-macam kisah-kisah saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang sekali lagi tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih tentang keajaiban saat
kelahiran Nabi SAW, tetapi yang saya ketahui, ya, yang jelas-jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah ada beberapa irhasat. Irhasat itu keajaiban, baik sebelum kelahiran ataupun saat kelahiran ataupun setelah kelahiran. Sebelum kelahiran, di mana terjadi perang gajah. Dan itu ma'ruf di dalam Al-Quran, kan? Itu ternaskan, kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Jelas nasnya bahwa 50 hari sebelum kelahiran Nabi SAW atau 1 bulan setengah kurang lebih sebelum lahirnya Nabi SAW, terjadi perang hebat yang disebut dengan perang Al-Fil, Ashabul Fil, yang dipimpin oleh Abrahah Al-Asram. Kenapa disebut Asram? Karena tidak punya hidung, hidungnya ketebas pedang, ya, sehingga rata dengan pipi hidungnya, itu disebut Asram, ya, Abrahatul Asram. Siapa yang menebasnya? Seorang laki-laki namanya Riyad. Yang tadinya Riyad itu adalah panglima perang juga yang diutus oleh Najasyi, sama dengan Abraha. Ya, 2 panglima besarnya milik kerajaan Ethiopia, Najasyi, yang dikirim untuk memerangi orang-orang Nejron yang pro kepada Dunwas. Tapi setelah kemudian Nejron jatuh kepada Riyad, kemudian Abraha pun licik ingin merebut kekuasaan dari Riyad. Terjadilah mubarazah, adu tanding. Akhirnya Riyad berhasil menebas hidung Abraha. Makanya disebut Abrahatul Asram, ya. Tapi dengan kelicikannya Abraha bisa membunuh Riyad akhirnya. Dari situlah dia berkuasa memegang Nejron, Yaman. Kisahnya panjang, intinya akhirnya Abraha pun kemudian ketika membuat gereja dihina oleh orang-orang Arab, dia marah. Dari situlah sebab kenapa dia mengirim pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Dikirimlah pasukan, 6.000 pasukan, 60.000 pasukan dari Nejron menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Ka'bah itu punya penolong sendiri. Ada Rabb yang melindunginya, bukan orang Arab, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya kemudian sebelum sampai di Ka'bah dan berhasil menghancurkan, Allah Subhanahu wa taala kirim burung-burung laut yang disebut dengan ababil. Disitulah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari peristiwa ini 50 hari setelahnya lahirlah Nabi. Ya, dari peristiwa ini lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saat kelahiran, ini berdasarkan kisah daripada Aminah itu sendiri, dinukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aminah bercerita, saat aku mengandung Rasul, seolah-olah tidak ada kandungan dalam perutku, artinya ringan saja, seolah nggak pernah hamil, merasakan adanya kehamilan. Kan ibu yang pernah hamil kan gimana rasanya, kan? Istilahnya membawa anak dalam perut ke sana kemari itu kan, kadang-kadang jalan susah, baring susah. Ini kata Aminah, aku tidak pernah merasakan adanya berat dalam kehamilanku. Dan saat kelahiran anakku, kata Aminah, tiba-tiba keluar cahaya dari diriku yang melesat ke Basra yang ada di Syam. Ya, menunjukkan apa? Bahwa anak ini kelak akan sampai ke sana. Ya betul, karena Syam itu kan dulu dikuasai oleh Imperior Romawi, ya, dan juga Persia. Dan 2 negara adidaya itu jatuh ke tangan kaum muslimin, kan? Ada isyarat ke sana, ya. Adapun setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan kita baca ketika diambil oleh Halimah Sa'diyah, macam mana keajaibannya dan begitu seterusnya, ya. Intinya bahwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terlahir dari Aminah dan ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga kakeknya Abdul Muttalib yang masih hidup itu merasa iba, merasa kasihan. Dialah yang kemudian bermimpi, dalam mimpinya kemudian diilhamkan agar bayi itu diberi nama Muhammad. Dan ingat, nama Muhammad itu nama yang dijaga Allah, karena sebelumnya belum ada orang namanya Muhammad, ya. Jadi sebelumnya belum ada namanya Muhammad, betul-betul nama itu dijaga untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang nama Muhammad itu sekitar 6 orang di Quraisy itu namanya Muhammad, tapi sebelumnya belum ada namanya Muhammad. Tapi 6 orang yang namanya Muhammad itu tidak ada satupun yang ngaku Nabi di zaman itu.
Adapun nama Ahmad, maka itu betul-betul tidak ada manusia yang memberi nama Ahmad, baik sebelumnya ataupun sesudah kelahiran Nabi SAW. Satu-satunya nama Ahmad. Kalau Muhammad masih ada kan, 6 orang dari Quraisy namanya Muhammad kan, tapi sebelumnya nggak ada nama Muhammad. Betul-betul Allah jaga nama Ahmad dan Muhammad itu. Lah ketika kemudian Rasul lahir oleh Abdul Muttalib, ini dibawa ke dalam Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, aku kasih nama anak ini Muhammad. Orang-orang Quraisy heran. Nama itu tidak pernah ada di zaman jahiliyah ketika itu. Makanya kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ya Abdul Muttalib, kenapa kau tidak memberi nama itu dari nama-nama bapak moyangmu? Kenapa kemudian nama Muhammad? Maka kemudian Abdul Muttalib mengatakan, saya berharap dengan memberikan nama Muhammad kan bahasa Arab artinya kathratul hamdi, orang yang akan banyak dipuji, itu namanya Muhammad itu secara bahasa. Karena aku berharap dengan anak ini kuberi nama Muhammad supaya seluruh penduduk bumi memujinya, bahkan seluruh penduduk langit pun ikut memujinya. Itu harapan besar dari Abdul Muttalib. Dari sini kita tahu bahwa memberi nama itu penting. Karena Abdul Muttalib tafaul dengan nama itu, berharap dengan nama itu, seolah-olah nama itu sebuah doa. Dari jawabannya, kenapa aku beri nama Muhammad? Karena aku berharap dengan nama itu semua penduduk bumi memujinya, bahkan penduduk langit pun ikut memujinya. Makanya ibu-ibu kalau ngasih nama sama anak itu, kasihlah nama terbaik. Mudah-mudahan dengan nama itu menjadi sebuah doa dan kenyataan di mana anak itu sebagaimana namanya, minimalnya nggak jauh-jauh dari namanya lah. Jangan pula terbalik. Ya, namanya Abdurrahim. Rahim ini kan pengasih, pemarah pula dia. Nah, itu kan. Terbalik-balik gitu. Abdul Ghafur. Ini kan bagus, hambanya yang maha pemaaf. Gondoan pula dia jadinya. Nggak ada maaf-maafnya. Artinya kan, tapi masih mending lah daripada nama-nama yang tidak jelas. Makanya disunahkan kalau ada mu'alaf, kemudian namanya masih berbau-bau agama dia, maka disunahkan untuk diganti dengan nama-nama yang berbau Islam. Ada nama-nama yang dilekatkan dari nama-nama Islam untuk identitas bahwa dia seorang Muslim. Seperti Abdul Muttalib ini menamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Muhammad ataupun Ahmad. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya dakwahku adalah busyra Ibrahim wa du'a'u Isa. Kata Nabi SAW, dakwahku ini adalah berdasarkan kabar gembira Ibrahim dan doanya Isa bin Maryam. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena Ibrahim yang berdoa dalam Quran, di mana Ibrahim berdoa dalam Quran itu, Rabbana ib'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah dari kaum, maksudnya kepada orang-orang Arab, karena Ibrahim itu kan berdoa ketika meninggalkan Hajar sambil memandang tanah Arab, tanah Mekah. Dia mengatakan apa? Ya Allah, utuslah dari mereka seorang Rasul. Ya Allah, utuslah dari mereka seorang Rasul. Dan kita tahu bahwa dari Ibrahim kemudian Ismail sampai kepada Rasul kita tidak ada satupun nabi yang diutus di Mekah kan, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan, busyra Ibrahim, dakwahku adalah kabar gembira daripada Ibrahim, yang mengatakan seperti itu. Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ila akhiril ayat. Ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat kami dan membersihkan hati-hati mereka. Rupanya yang didoakan Jibril itu, didoakan Ibrahim itu maksudnya adalah dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doanya Isa bin Maryam, ya karena Isa yang mengatakan ismuhu Ahmad, ya ketika mengatakan di hadapan Bani Israel bahwa aku akan habarkan gembira kepada kalian tentang kemunculan Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dan Rasul mengatakan ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib, kata Rasul. Rasul punya berapa nama? 5. Ya, kata Rasul, saya Ahmad, saya Muhammad, saya Al-Mahi, saya Hashir, dan saya Al-Aqib. Ya.
Adapun Ahmad dan Muhammad ma'ruf artinya kathratul hamdi, orang yang banyak dipuji. Dan tidak ada manusia yang paling banyak namanya yang tersebar di permukaan bumi kecuali dua, Ahmad dan Muhammad. Sebutkan nama mana yang terbanyak di bumi, tidak ada kecuali nama dua ini aja. Mau di ujung utara, selatan, barat, timur, inilah nama terbanyak. Dan dua nama ini yang disebut-sebut hampir di seantero dunia. Orang azan menyebut nama Muhammad, orang sholat menyebut nama Muhammad, orang yang bersolawat menyebut nama Muhammad, dan begitu seterusnya. Ya. Orang qomat juga ada nama Muhammad di situ. Ya. Kemudian juga wa ana al-aqib, wa ana al-hashir. Mahi dulu baru hashir baru aqib. Mahi itu artinya yang menghapus. Karena dengan kedatangan Nabi SAW menghapus semua syariat, ya kan? Adapun hashir yang mengumpulkan kelak pada hari kiamat, dialah yang akan memberikan syafaatul uzma, mengumpulkan manusia. Ketika manusia datang kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua tidak bisa memberikan syafaat, maka Nabi SAW yang mengumpulkan manusia, dialah yang memberikan syafaat kepada manusia. Adapun aqib artinya tidak ada nabi sepeninggalnya. Dan Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Inilah nama Muhammad. Adapun nama-nama yang lain seperti yang banyak diucapkan masyarakat, Toha, Yasin, itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tidak ada dalil yang menunjukkan nama Muhammad itu namanya Yasin ataupun Toha, gitu ya. Adapun kemudian ada yang mengatakan menyebutkan 10 nama, ada Nabi Rahmah, Nabi An-Nadhir, Al-Bashir, dan begitu seterusnya, itu menyebutkan sifat. Adapun nas yang sahih tentang nama Rasul hanyalah hadis tadi, bahwa Rasul itu punya 5 nama saja: Ahmad, Muhammad, Mahi, Hashir, dan Aqib, ya. Wallahu a'lam. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita baca sedikit perkataan Al-Imam Mubarakfur di sini. Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Mahzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah ini adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muttalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayanginya. Dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muttalib sesuai nazarnya. Ini yang menjadikan kemudian orang-orang Quraisy itu tidak setuju Abdullah itu dikorbankan, gitu ya. Karena selain memang anaknya baik, dicintai orang-orang Quraisy, anaknya tampan, anaknya disayang itu, ya, banyak sifat-sifat terpuji dari Abdullah. Makanya orang-orang Quraisy melarang. Apalagi dikhawatirkan kalau sampai terjadi penyembelihan akan menjadi contoh yang buruk, di mana setiap orang Quraisy kalau punya anak 10 dikorbankan salah satunya. Itu yang menjadikan orang Quraisy meminta agar Abdul Muttalib tidak melaksanakan. Lah kisahnya ketika Abdul Muttalib sudah menggenapkan jumlah anak laki-lakinya menjadi 10 orang dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya agar mengurungkan niatnya, dia kemudian memberitahu mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mau mentaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah yang akan diundikan di antara mereka dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Kemudian undian tersebut dimulai dan yang keluar adalah nama Abdullah. Jadi dalam Ka'bah itu ada patung Hubal. Patung Hubal ini adalah patung pertama yang ditenggerkan di dalam Ka'bah. Siapa yang membawanya? Amru ibn Luhai, ya. Amr bin Luhai, dialah yang pertama kali membawa patung ke negeri Arab. Jadi dia pergi ke Syam, kemudian dia lihat ada sebuah kampung semua nyembah berhala. Kemudian diceritakan, ketika dia bertanya, ini berhala ini fungsinya apa, yang ini apa, yang ini apa. Rupanya dia tertarik dengan satu patung namanya Hubal, karena orang-orang penduduk di Syam mengatakan bahwa patung itu akan membawa hujan. Nah, kebetulan di Mekah gersang, nggak ada hujan kan itu. Makanya dibawalah patung itu kemudian ditenggerkan di dalam Ka'bah. Itulah patung pertama yang ada di kota Mekah, dan itulah yang pertama kali
terrobahnya agama tauhid menjadi agama berhala. Makanya kemudian Rasulullah SAW sampai bermimpi berjumpa dengan Amr ibn Luhai. Dia melihat dia sedang digulung di neraka sambil mengeluarkan ususnya, disiksa karena dia adalah orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Kemudian undian tersebut dimulai dan yang keluar nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib membimbingnya sembari membawa pedang dan pergi menuju Ka'bah untuk segera menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Mahzum dan saudaranya Abu Talib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muttalib berkata, lantas apa yang harus kuperbuat dengan nazarku ini? Mereka menyarankan agar dia mendatangi tukang ramal wanita dan meminta petunjuknya. Ya, lihat, tukang ramal wanita. Makanya kalau kita membahas surah Al-Falaq, di situ Allah mengatakan min syarrin naffatsati fil uqad, dari buhul-buhul wanita-wanita tukang sihir. Kenapa mesti wanita? Bukankah tukang sihir banyak juga laki-laki? Ada yang mengatakan bahwa sihir wanita itu lebih manjur dibandingkan sihir laki-laki, dengan dua alasan yang disebutkan dalam Islam. Karena wanita itu naqisatu aqlin wa dinin, dia kurang akal dan kurang agama. Jadi kalau kufur sekali, itu maksudnya, ya. Jadi kalau memang kufur itu memang totalitas dia, bukan 100%, 1000% dia kasihkan untuk setan. Kalau laki-laki masih ada akalnya, ya, dia berpikir masih ada agamanya. Kalau perempuan tidak, makanya sihirnya itu totalitas, ya, manjur gitu. Kita lihat peramal-peramal dunia itu, Mama Loren itu siapa? Kan itu, ya. Itu kan perempuan, bukan laki-laki, bukan Bapak Loren kan, Mama Loren. Justru perempuan yang jadi peramal itu. Nah, di sini pun peramal juga perempuan, ya. Jadi Abdul Muttalib ini datang kepada peramal perempuan, kemudian mulailah menceritakan nazarnya kepada peramal perempuan itu, meminta petunjuknya. Kemudian datanglah kepadanya dan meminta petunjuknya. Si peramal wanita ini memerintahkannya untuk mengundi antara anak panah bertuliskan nama Abdullah dan anak panah bertuliskan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia Abdul Muttalib harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Begitulah seterusnya hingga akhirnya 100 ekor unta tebusan baru keluar nama Abdullah. Lah Abdul Muttalib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian antara nama Abdullah dan 10 ekor unta, lalu keluarlah nama Abdullah. Manakala yang terjadi seperti itu dan dia terus menambah tebusan sampai 100 ekor unta dan begitu seterusnya, setiap undian maka yang keluar nama Abdullah dan dia pun terus menambahnya dengan 10 ekor unta sampai 100, ya. Intinya bahwa tadi sudah saya jelaskan, setelah 100 baru nama Abdullah keluar. Akhirnya 100 ekor unta yang disembelih dan ini menjadi diat pembunuhan. Ya, kalau ada orang yang dibunuh dan tidak mau dikisos karena kurang syaratnya, berarti pembunuh harus membayar 100 ekor unta. Itu dalam Islam, ya. Dalam Islam ada namanya diat pembunuhan. Karena kisos dalam Islam itu tidak sembarang. Makanya sering saya katakan, kisos itu harus ada kesepakatan semua keluarga. Jadi kalau ada satu dalam keluarga tidak cocok, tidak setuju, malah memaafkan gitu ya, maka tidak boleh dikisos. Walaupun 99 orang setuju kisos, yang satu tidak boleh kisos. Itu demi apa? Menjaga jiwa namanya. Jadi kisos itu harus kesepakatan semuanya. Kalau semua keluarga kompak kisos, itu maksudnya. Tapi kalau satu yang nggak setuju, nah jadi. Ketika tidak jadi berarti turun hukumnya dari kisos menjadi diat, gitu ya. Lah diatnya ini kalau pembunuhan harus 100 ekor unta. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, akulah anak cucu dari 2 orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan kurban, atau disebut dengan ibnu dzabihataini, anak 2 orang yang akan disembelih. Abdul Muttalib menjodohkan putranya, maksudnya Abdullah, dengan seorang gadis bernama Aminah bintu Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy, baik ditilik dari nasab maupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka suku Bani Zuhrah. Secara nasab dan kebangsawanannya sudah jelas. Abdullah pun kemudian dinikahkan dengan Aminah
dan membina rumah tangga dengan beliau di kota Mekah. Tak beberapa lama kemudian dia dikirim oleh ayahnya Abdul Muttalib ke Madinah untuk mengumpulkan atau membeli kurma, lalu meninggal di sana. Menurut versi dengan memandu rombongan niaga Quraisy, kemudian dia singgah di Madinah dalam kondisi sakit sehingga akhirnya meninggal di sana dan dikuburkan di Ad-Dar An-Nabighah Al-Ja'di. Pada saat itu Abdullah baru berumur 25 tahun dan wafatnya tersebut sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan saat Rasul berada di kandungan ibundanya Aminah. Demikian pendapat mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain menyatakan bahwa dia wafat 2 bulan setelah kelahiran Nabi atau lebih daripada itu. Saat berita kematian sampai ke Mekah, Aminah sang istri meratapi kepergian sang suami dengan untayan bait syair yang sangat indah dan amat menyentuh. Seorang cucu Hashim tiba membawa kebaikan di dekat Batha. Keluar mendampingi Lahad tanpa suara yang jelas. Rupanya kematian yang mengundang lantas disambutnya. Ia kematian tak pernah mendapat orang semisal cucu Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematian di sore hari, sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya, sungguh itu pantas karena dia adalah dermawan dan penuh kasih sayang. Artinya istrinya ingin memuji suaminya, ya, dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan begitulah, ya, kalau memang rumah tangga itu baik-baik saja, apalagi suami itu baik, tentu istri akan memuji saat kematiannya, kan, seperti Aminah memuji Abdullah. Ya, tapi kalau ibu-ibu tak tahu pula. Kan itu. Kalau suaminya meninggal apa bersyukur atau sakit, malah senang pula, kan. Keseluruhannya harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barakah atau kunyahnya dipanggil dengan Ummu Aiman. Dialah yang kemudian akan menjadi pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sampai di sini insyaallah, nanti kita masuk pada sirah Nabi dari kelahiran sampai wafatnya beliau. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.